Para pecinta One Pride Pro Never Quit, pastinya ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas featherweight 65,8 kg. Fighters kita di sudut biru, asal kota Bekasi, 21 tahun, 172 cm, dengan disiplin bela diri kickboxing from Bekasi dan Gresik-Bara, lahir di Bandung, Nurul Fikri. Sementara itu fighters kita di sudut merah dari Tanjung Pinang, 23 tahun, 178 cm, dengan disiplin bela diri boxing, the major from Bali MMA WTFC, Wali Teo. Inspektur pertandingan kita pada malam hari ini, Bung Fransino Tirta. Dewan juri Bung Max Metino didampingi Bung Linson Simanjuntak. Juri 1 Mustadi Anita. Juri 2 Sony Romping. Juri 3 Wiwit. Wasit kita David Strum. Fighters, selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian dan bermain sportif. Tas glove. Balik sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan juri, timekeeper. Fighter ready, fight! Dan inilah bout kedua kita partai perbaikan peringkat di kelas featherweight. Silakan Bung Bram. Terima kasih Ovi. Dan langsung saja Wali Teo baru saja hampir mendaratkan pukulan. Betul sekali, satu overhand kanan ya. Ya, kita lihat satu Body shot tadi dibalas dengan tendangan ke arah badan. Ya. Sepertinya keduanya bermain pelan ini ya. Mengukur jarak dulu. Oh, mendarat persis di mukanya. Pas mendarat di muka nih, kita lihat Wali sendiri memiliki stance yang cukup unik ya di sini. Betul. Lihat Dan ini lihat nih, dia bisa ada mengganti Wali menggunakan stance jaraknya. ya, mengganti kuda-kuda di sini kita lihat dia Bisa tadi. switch ya. Dia bisa ortodoks juga, bisa kanan di depan, bisa kiri di depan. Southpaw juga ya, betul. Nah, dan yang menurut catatan saya juga, Wali itu tingginya 178 cm. 178 ya. Jadi dia juga ada, sedangkan dia ada 6 cm lebih tinggi. Ya. Jadi dia ada height advantage, ada keunggulan Ada tinggi. jangkauan juga ya, tampaknya ya, Bung ya. Nah, tadi kita juga lihat dia Wali sendiri bisa menggunakan jangkauannya tadi dengan tendangan, dengan pukulannya juga, bermain dari jarak jauh. Ya. Sini so far cukup baik tadi beberapa kali kombinasi. Kita lihat kembali striking. Masuk lagi beberapa pukulan dari Wali. Oke, masuk satu kombinasi lagi jab straight dan juga dilakukan oleh Nurul dan Fikri. masuk beberapa pukulan tadi masuk. Baik justru sekali. dari Di sini kita lihat ya. Dan Wali langsung menggunakan counternya ya. Iya. Langsung ditekan terus. Wali Teo sepertinya lebih menguasai dengan mendarat, pukulannya lebih telak juga. Ya. Dan bisa menggunakan jarak dan powernya juga ya. Sepertinya pada saat mendarat juga dia lebih solid pukulannya. Oke, masuk lagi dari Nurul Fikri. Oh, baik sekali tadi satu pukulan jab kiri dari Nurul masuk pada saat Wali melakukan tendangan pada saat itu ya. Dan ini ya, dia sebetulnya dengan Wali melakukan switching. Dia switching stance, kiri kanan. Oh, masuk lagi beberapa pukulan. Oh, clinch yang baik, take down. Bawah. Ya, di sini kembali kontrol dari Nurul, tampaknya pass guard ya. Sudah bisa pass guard, hampir. Masih belum. Sudah dan sudah bisa. Dan sudah bisa baik dan sekarang sudah dilewati ya kakinya ya. Ya. Nah, ini kita biasanya melihat Nurul Fikri juga lebih banyak, biasanya lebih mendominasi pada kemenangan. Ingat, pada kemenangannya dia juga banyak mendominasi di bawah. Tapi juga dua kekalahannya juga dia juga kalah dari posisi ground. Dari ground juga ya nampaknya di sini kita lihat. So far dia Nurul melakukan kontrol yang baik. Di sini kita lihat serangan lutut dan tampaknya dan Wali bisa merecover. Ya. Kembali lagi clinch, baik sekali. Ini merupakan strategi yang cukup baik nih Bung, karena kita lihat seperti kita tahu juga tadi Wali sendiri memiliki jangkauan yang lebih panjang dan ini so far game plan yang baik dilakukan. Masuk tadi pukulan. Kembali berhasil lepas.
Low kick di counter oleh pukul tengah oleh cross ya. Cross, ya. Right hook, sorry. Ini kembali ke jaraknya. Bahan masuk lagi dari Wali. Clinch. Oh, serangan lutut yang baik, hook kanan yang baik. Oh, Dibanting namun bisa baik sekali, recover. ya. Tapi kembali lagi, ia kehilangan posisi nih Bung ya. Jadi sekarang kita lihat Nurul Fikri berada pada posisi half guard di bawah dan Wali sendiri tidak ada sejauh ini belum berhasil melakukan passing guard Dan Wali sendiri tadi juga sebetulnya bagus ya. Dia bisa pada saat dibanting dia sangat aware, sangat waspada terhadap posisi baik dia. sekali. Dia posisi bawah. Kembali kali Wali yang ada di posisi bawah. basic sweep sekali tadi ya berhasil dilakukan dan kembali lagi Fikri apakah dia berhasil melakukan passing guard di sini? Wali sepertinya menunggu untuk diberhentikan dan diberdirikan oleh wasit. Iya tuh. Berdiri. Dan kembali posisi stand up lagi dengan 20 detik tersisa. Oh, baik. Hampir saja mengenai. Oh, that's hampir saja tadi kita lihat Fikri melakukan overhand kanan. Hampir masuk tapi tidak. Hampir Dia tangkap. ditangkap. serangannya ya, Apakah Bung. bisa dibawa-bawa? Dan ronde pertama sudah berakhir. ya. Wow, luar biasa. Tadi Wali Teus banyak mendaratkan pukulan Iya. yang lebih telak dari body shot, juga ada dari pukulan di atas. Betul. Dia bisa menggunakan reach advantage, Iya. keunggulan dari jaraknya itu dengan Jaraknya baik. itu sendiri. Nah, Dari Fikri segi takedown tadi cukup berimbang ya Bung. Ada satu takedown di mana Fikri mencoba melakukan satu takedown tapi berhasil di counter oleh Wali di awal-awal matchnya. tadi betul ya, kita berhasil lihat ya. di counter juga. Dan ini sepertinya juga reach advantage ini nih, keunggulan jarak Iya. ini yang kemudian menjadi ini dia that's tendangan baik telak sekali, persis kena telak. Ya. kepala Fikri. Dan dari Side sudut kick yang ya. berbeda, Tendangan samping ke side kick. ini yang sebetulnya tidak sering di underestimate ya, diremehkan ya. Betul. Padahal sebetulnya kalau dari posisi tadi side kick itu sering banyak digunakan fighter, terutama untuknya taekwondo ya. Dia Taekwondo, banyak ya. menggunakan side kick itu sebagai seperti layaknya sebuah jab ya, Sebagai jab, betul. untuk mengukur jarak, menjaga jarak gitu Menjaga ya, jarak, mengukur ya. jarak. Tapi itu jarang dipakai, jadi juga orang sering menganggap itu tidak menyangka bahwa itu Tidak akan menyangka, dipakai. betul. Kita lihat Stephen Wonderboy Thompson. ya. Sering itu melakukannya. sangat Ya. lihai pakai itu. Kita masuk ke ronde kedua. Ya. Oke, kembali strategi yang baik so far. Kembali baik. Ya. Ini Fikri tadi mencoba menutup jarak, tapi Ya. justru di counter oleh Wali dan dia yang ada di posisi bawah sekarang. Ya. Oke, kembali serangan. Sepertinya yang baik ya. Wali juga tidak mau. Oke, dia tahu ada keunggulan pada posisi berdiri, makanya habis itu dia akan tunggu untuk dibawa berdiri oleh wasit. Pukulan yang baik ya. Ini harus cukup berhati-hati. Fikri kembali harus menjaga jarak. Oke. Ini dia berapa pukulan tadi hampir masuk. Satu serangan telak lutut yang sekali. baik sekali Bung. Tapi kembali satu takedown berhasil dilakukan oleh Fikri di sini. Baik sekali strategi yang dilakukan oleh Fikri so far yaitu adalah menjaga jarak. Kembali Tapi lagi melakukan clinch. untuk melakukan clinch itu dia tidak bisa. Nampaknya dia Up kick. melakukan up kick ya. Pelanggaran. Tapi harus diingat juga bahwa memang tidak tadi up kick itu memang tidak boleh dilakukan. Tidak ya. boleh dilakukan ya. Itu Betul. Kena ya? Kena ya? Nah ini dia Ya, up kick. kita lihat. Boom. Boom. Persis ini dia. Ya, Kembali. cukup keras ya Bung ya. Ini ya. Ini benar-benar telak itu. Telak ya. Dan Kartu kuningnya. Kartu kuning. Ini kan nggak apa-apa, Pak. Ada replay. Oh iya. Ingat ini up kick ini dulu ini juga bisa sangat berbahaya. Kalau ingat nggak waktu itu Anderson Silva
Ya. Dia melawan, waktu itu dia pernah satu kali didiskualifikasi karena up kick tadi ya. Betul. Yushin Okami bukan? Ya. Lawan Yushin Okami. Dan saya pernah ingat juga awal-awal dulu ada Renzo Gracie berhadapan dengan Oleg Taktarov yang waktu itu, pada saat itu ini way back fight-nya di mana Renzo Gracie melakukan up kick dan itu membuat Oleg Taktarov KO langsung Bung pada saat itu. Tapi zamannya Oleg itu masih boleh. Masih ya? boleh, Masih ya? boleh. Masih boleh, Sebelum betul. itu Tapi itu sebetulnya pas Unified kena Rules. itu Bung dan Betul. langsung KO. Nah ini dia kembali replaynya. Satu kali Ya, ini masuk cukup keras ya, Bung. dan Kita lihat ini dia. dari boom. Yaitu Persis. tepat mengenai rahangnya itu Telak juga, itu. telak ya. Nah ini padahal pertarungan ini menurut saya sudah seru. Tapi kalau harus berakhir dengan I know. seperti Sayang ini sekali. anti klimaks banget ini. Ya. Apa tuh jangan sampai dong apa tuh namanya suatu fight itu menangnya juga karena suatu pelanggaran gitu. Yeah. Itu menurut saya itu sayang gitu. Padahal ini sendiri juga ada tarik ulurnya juga. Yeah. Nggak benar-benar satu satu arah gitu ya. Oh, tampaknya ini akan dilanjutkan Bung. Nah, namanya emang pro Luar never quit biasa. gitu ya. Pro never quit. Kalau masih bisa lanjut. Pantang menyerah. Pantang menyerah, bukan nggak mau kalau hanya menang tapi hanya melalui pelanggaran saja. Fight! Nah kita lihat dan fight ini dilanjutkan dan mari kita lihat apa yang akan dilakukan Fikri. Iya. Apakah ada hal yang berbeda yang akan dilakukan Fikri? Oke, Dan clinch masuk kembali lagi dilakukan takedown, ya ini, single Bung. leg. Si single leg berhasil masuk Bung. Dibawa ke bawah. Passing guard coba dilakukan oleh Fikri dan sekarang berada pada side control. Baik sekali sekarang kita lihat apakah knee striking Knee strike to the ground. dari Ingat, kalau knee strikes masih boleh. masih boleh ya. Shrimping hampir tidak dari Waliteo untuk keluar tapi masih belum diberi kesempatan belum diberi oleh kesempatan. Nurul Fikri. Oh, luar biasa. Dan Cara cukup- kepala. dan itu cukup berbahaya juga Bung kalau Betul, oke. dan akhirnya Waliteo bisa Dia terjatuh nih Bung ya. Hampir saja. Oke, passing guard. Passingnya baik bagus sekali. Luar biasa. Langsung saja. Biasanya fighter itu hanya ke samping ya, Iya. side control. Dia langsung loncat saja ke north south. North and south. Itu ya. posisi north south itu adalah harus hati-hati. Tidak boleh kena bagian tulang belakang. Tulang belakangnya. Tapi kalau kepala boleh ya Bung ya. Tampaknya ya ke sini ya. Kalau kemana? Ke arah kepala. Kalau kepala boleh, Boleh ya? tapi Oke. tidak boleh belakang kepala. Ini Tidak cukup boleh. berbahaya Bung. Walaupun mengenai kepala kalau ini terus ke tengah Bung. Ini efeknya akan cukup Hati-hati belakang kepala. berbahaya ya buat Waliteo ya. Karena serangan lutut seperti ini itu gravitasinya juga cukup keras dan ini cukup berbahaya apabila Waliteo tetap berada pada posisi seperti ini nih, Bung. Dan itu juga tangannya juga banyak ada kesempatan ya. Iya. Terbuka untuk sebuah Iya. submission juga. Ya. Baik sekali striking yang dilakukan oleh Fikri di sini karena ini juga dia melakukan serangan-serangan yang dia mengontrol posisi dia pada posisi north and south seperti ini dan melakukan banyak serangan-serangan menggunakan lutut. Dan Dia melakukan serangan ini yang cukup ini baik sekali nih. Bung. betul. Serangan yang besar lututnya Iya. dan serangan-serangan kecil dari tangannya untuk mengganggu ya. Iya. Oke, baik. Dan Berhasil Waliteo dibalikan. bisa membalikkan. Kembali. Hampir saja grand scramble terjadi. Kita lihat siapa. Hampir saja kena Luar Nisa. biasa. Wow. Luar biasa, Luar biasa. dari Waliteo. Dari bawah langsung saja bisa membawa Nurul Fikri ke atas ya. Oke, Dan timing Nurul yang Fikri baik, kembali Bung. ke- Kita lihat timing yang baik di situ. Kita lihat Waliteo pada saat melakukan jab dan timingnya dia langsung melakukan change level turun dan menangkap kaki dari Menangkap kaki. Waliteo. Apakah Fikri bisa menyelesaikan double leg takedown-nya Wah, dan punggungnya sudah- kaki tampaknya sudah mengambil masuk. back-nya nih, Bung. Hooknya sudah masuk, Ya. kaitnya sudah masuk satu. Ya. Tapi Masih oke. belum hampir Seat belt, apakah berhasil dilakukan? Seat belt sudah satu. Oh, Dan tampaknya kehilangan posisi nih, Bung. bisa saja dibuang ke bawah, hampir tadi ya. Hampir ya. dapat punggungnya terus Ya. habis itu dia tarik saja ke bawah dan bilang nggak boleh, tidak boleh. Punggung saya nggak boleh, off limits itu Ya. namanya, tidak Oke, boleh disentuh. Sekarang kembali Fikri berada pada posisi atas. Kaki. Di atas.
10 detik lagi passing guard, tersisa. apakah berhasil dilakukan oleh Fikri? Masih ada beberapa bulan bisa disarankan. Masih belum. Dan ronde kedua sudah berakhir. Temponya justru naik Luar nih di biasa. ronde kedua. Seru nih, Biasanya kita partai lihat yang luar biasa ini. betul. Kayaknya begitu dikasih tadi pelanggaran tadi, justru kemudian ada perubahan kondisi Ada mental. kondisi mental ya. Ya sepertinya Wali juga tidak seyakin lagi. Ada suatu apa sih namanya? Doubt, keraguan, ada suatu Keraguan yang Terus bisa yang bisa kemudian dimanfaatkan oleh Fikri. Fikri ya. Dan ini dia single leg Single takedown, leg takedown, bagus sekali, baik sekali. timing yang bagus sekali dan langsung pass guard. melakukan pass guard ya. Kita lihat Dan di ini sini masuk serangan posisi lutut ya. north south. ya. Kembali lagi serangan lutut. Ini yang tadi sempat jadi apa tuh namanya doubt, Doubt ya. yang tadi keraguan ya. Ada Keraguan, keraguan ya. tadi Seconds out. sebetulnya apakah kena pundak, apakah kena kepala. Ke kepala iya. Seconds out. Dan ini masuk ke ronde ketiga. Kita lihat pertarungan ini sudah sudah 2 ronde yang sudah Iya. berimbang. Sekarang apakah keadaan bisa berbalik? Keduanya harusnya sepertinya harus all out. Kerahkan semuanya di ronde terakhir. Fight! Dan kita lihat apakah Fikri kembali melakukan takedown-nya dan melakukan banyak serangan dari posisi Oh, satu inside low kick. dan Wali bisa menggunakan beberapa pukulan lagi Beberapa masuk pukulan dengan berhasil telak masuk ya. dan ditangkap oleh Ditangkap Fikri. oleh Fikri di sini. Oh. Oke, di sini tampaknya Wali Theo menekan Fikri sejauh ini sangat baik. Dan apakah dia memberi jarak di sini, Bung? Dan kita lihat Fikri juga tidak mencoba untuk berdiri ya, Bung ya. Masing-masing sudah tahu keunggulannya di mana. Fikri merasa dia lebih unggul di bawah ya. daripada posisi stand up. Wali juga sudah sangat jelas. Kalau sampai di bawah, Iya. kita tunggu saja ke atas. Oh, kembali lagi clinch. Tampaknya di sini juga sudah berhasil di counter oleh Kuncian. kuncian ya. Di sini kita lihat apakah heel hook berhasil dilakukan. Tampaknya Percobaan sudah heel lepas. hook sudah masuk, tidak, dan bisa keluar. Oke, kembali lagi pada posisi half guard. Sini kita lihat Masuk butterfly-nya satu ya, butterfly guard-nya masuk satu. Kuncinya apa tuh nama kaitnya? Kaitnya ya. Butterfly hooks-nya Butterfly masuk hook. satu. Ya. Tapi masih belum bisa digunakan oleh Fikri. Diri. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu, dibuat berdiri. dibuat berdiri ya. Dan dari sini Wali Theo tidak perlu sulit-sulit lagi untuk Iya. passing, untuk melakukan Permainan passing di guard. bawah ya, passing atau apa. guard, ya. Pokoknya berdiri aja dulu. Berdiri aja terus. Berdiri dari sini saya bisa mulai advantage, keunggulan saya ada di atas sini. Ya. Oh, baik Spinning back kick, spinning back namun kick ya. namun meleset. Set ya. Tapi Wali sendiri saya suka dengan switchingnya ya, dengan berganti stance-nya. Iya. Oh, beberapa kembali pukulan lagi. masuk lagi. Iya. Dan Single leg dicoba dilakukan kembali oleh Fikri. Tampaknya berhasil di Tapi bisa counter ya kali di-counter. ini. tapi kenapa kok melakukannya selalu single leg, Prof? Iya. Bung Dedi. Iya, karena mungkin dia menangkap posisi kaki yang di depan ya, Bung ya. Jadi timingnya pada saat memukul dia selalu mengincar kaki yang berada di kaki Wali Theo yang berada di depan. Ya. Karena Jadi dia ada di posisi southpaw. Iya, dari betul, stand southpaw. betul. Jadi biasanya memang lebih kalau- gampang ya untuk diambil kaki yang depannya. Jadi dia Iya. karena Karena lebih dekat dengan kaki lead kakinya si siapa? Fikri. Fikri, betul. betul. Jadinya kalau misalnya close stance, orthodox melawan orthodox atau southpaw melawan southpaw, itu lebih banyak orang menggunakan double leg. Double leg, yes. Dan Betul kalau sekali. posisi open stance itu akan banyak menggunakan single leg. Single leg ya. Terus tampaknya Wali terus menekan ya dengan striking. Nyerempet tadi ada Iya. spinning back fist Iya. yang hanya menyerempet. Ini sepertinya sudah semakin kesulitan. Iya. Fikri itu 1,5 menit lagi nih, Bung. betul.
Fikri ini sih menurut saya terlihat sangat kesulitan ya. Dia Ya. tahu reach advantage-nya tadi ini dia harus menutup, tapi tiap kali ditutup seperti dia juga tidak bisa menjaga Wali tetap di bawah. Tetap di bawah. Betul. Kalaupun sudah ada, biasanya di counter dan habis itu dia bisa kehilangan top positionnya. Sementara kalau kita lihat dalam posisi dalam MMA, top position itu tuh sangat kritis ya. Sangat kritis, ya. Betul sekali. Oh, Baik sekali masuk tadi kembali clean sih kita lihat. Bawa Takedown lagi berhasil dilakukan. Tapi Di dengan 1 menit terakhir. dengan cepat. Oh, ambil. Baik, kembali lagi Fikri melakukan passing guard. Bisa sudah lewat lagi, tinggal tangannya. Oke, elbow strike. Kita 1 lihat. menit. Ini kalau dia untuk untuk bisa memastikan dia harus cepat melakukan finish. Ya. Oh, Nice. nice. Hati-hati tulang punggung belakang ya, hati-hati 40 detik terakhir ini. Dia harus Ini harus hati-hati ya. dengan tulang belakang. Tulang belakang ya, karena merupakan satu pelanggaran ya. Ini sebetulnya juga dari posisi ini ada kesempatan untuk melakukan armbar. gitu. Armbar, betul. Jadi yang tangan kirinya Wali itu sebetulnya tadi sempat terbuka untuk melakukan armbar. Iya. Tinggal dilewatin kakinya ya. Betul. Jadi kesempatannya juga ada, tapi kita juga banyak. Kalau ini MMA juga ada bisa short elbows, ada sikut itu juga bisa digunakan Bisa untuk menggunakan sikut, betul. untuk melakukan damage. Nah kita lihat fault untuk Oh, mount. dapat position. mount. Wow, baik Dan sekali. Fikri mendapatkan mount. Armbar coba dilakukan. Oh, Apakah berhasil masuk? Oh, dan wow. ronde ketiga berakhir. Hampir Saved saja by the tadi. bell. Save by the bell. Benar-benar save by the bell. Wow. Tadi sepertinya sudah dalam nih. Sudah dalam, ya. Sudah dalam, itu ada kesempatan. Itu bukan suatu ambar yang benar-benar akan lolos begitu saja. Itu ada kesempatan, tapi kemudian bisa save by the bell. Iya. Sayang sekali itu sudah tipis. Saya pikir kalau bisa ada kesempatan. Saya juga tidak. Itu 50-50 kalau tadi saya bilang ya, Bung Deddy ya. Apa tuh kita juga tidak tahu. Ini sepertinya kedua kan juga ada sedikit ceramah, diberikan ceramah ya. Baik, ya. Ini dia, kita lihat replaynya. Boom. Baik sekali. Satu lagi kena telak lagi. Wali Theo jauh lebih unggul, kita lihat di sini dia melakukan penekanan Dan di ronde ketiga ya. Kita lihat. bukan hanya di jarak saja, tapi Ya. sebetulnya dari jarak pukulan tadi. Ya. Kalau kita ini sebetulnya pukulannya dia masukkan pukulan itu bukan hanya dari jarak jauh saja, tapi Betul. pada jarak tembak, jarak pukulan. Baik, Itu dia juga bisa para masukkan pecinta sangat. One Fight, Justru. Go Never Quit setelah pertarungan yang cukup melelahkan sebanyak 3 ronde, juri memutuskan hasil kemenangan terpisah atau split decision. Tentu saja kemenangan dari sudut the blue corner, Nurul Fikri. Baik, Nurul Fikri luar biasa pertarungan sebanyak 3 ronde yang sangat menghibur dan sangat melelahkan. Apa komentar Anda tentang bout Anda tadi? Wally is the best opponent maybe, and I want thanks give to my teammate Gracie Baha and Bagasasi Gym, also to Prof Ellison, Coach Berchema Gumit, and Stefano Renga, all the fans. Thank you very much, love you guys. You're doing great. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Nurul